Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Maranresi, NIM B1G1 2006, Prodi D3 Teknik Gigi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah Gigi Tiruan Cekat. Materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah Porcelain Fused to Metal atau PFM. PFM merupakan salah satu restorasi yang sangat luas dipergunakan dalam bidang kedokteran gigi. Restorasi ini mengkombinasikan kekuatan dari metal tuang dan estetis dari porselen. Porselen dipilih karena memiliki sifat keras, kuat, dan tahan terhadap kehausan. Indikasi dari PFM yang pertama, kerusakan gigi yang luas. Yang kedua, gigi yang memerlukan estetik yang baik. Yang ketiga, retainer untuk gigi tiruan tetap sebagian. Yang keempat, gigi yang telah dirawat endodontik. Kemudian kontraindikasi. 1. Pasien dengan karies yang aktif. 2. Pasien dengan penyakit periodontal yang tidak dirawat. Ketiga, pulpa yang besar. Yang keempat, terdapat risiko terpaparnya pulpa saat pengasahan. Yang kelima, pasien dengan bruxing dan cleansing. Materi yang berikut yaitu coping. Coping merupakan restorasi awal yang terbuat dari bahan logam sebagai dasar restorasi dan porselen sebagai lapisan luarnya. Indikasi coping yang pertama yaitu coping tidak mengiritasi jaringan gigi. Kontraindikasi dari coping yaitu pasien alergi bahan logam. Syarat-syarat coping yang pertama, coping harus kuat dan akurat. Yang kedua, desain restorasi yang baik. Yang ketiga, ketebalan restorasi harus cukup. Materi yang berikut yaitu die. Die merupakan bentuk cetakan positif dan bentuk gigi yang dipreparasi untuk kemudian direstorasi dengan mahkota tuang. Die dibagi menjadi dua, yaitu solider die dan removable die. Solider die merupakan die yang berdiri sendiri dan digunakan untuk pembuatan mahkota. Removable die adalah die yang terletak pada model kerja dan dapat dilepas dari model kerja. Materi yang berikut yaitu gigi tiruan jembatan. Gigi tiruan jembatan merupakan restorasi yang dilewatkan secara permanen pada satu atau lebih gigi penyangga dan tidak dapat dilepas pasang oleh pasien. Gigi tiruan jembatan dibagi menjadi beberapa bagian menurut konektor. Yang pertama yaitu fixed bridge, merupakan gigi tiruan jembatan yang menggunakan konektor rigid. Gigi tiruan jembatan ini memiliki kekuatan tinggi dan stabilitas yang baik. Yang kedua, semi-fixed bridge, merupakan gigi tiruan jembatan yang menggunakan konektor rigid dan non-rigid sehingga memungkinkan adanya pergerakan terbatas antara pontik dan retainer. Yang ketiga, spring bridge, gigi tiruan jembatan yang menggunakan konektor berupa bar atau lock yang menghubungkan pontik dan retainer. Yang keempat, cantilever bridge, merupakan gigi tiruan jembatan yang memiliki satu atau lebih abutmen pada satu sisi. Yang berikut kita masuk dalam proses atau prosedur pembuatan PFM atau porcelain fused to metal. Prosedur PFM. Prosedur pembuatan PFM yang pertama coping, yang kedua pembuatan die, kemudian gigi abutmen yang diukir secara jelas garis vertikalnya. Setelah batas garis vertikal diperjelas, lalu model abutmen tersebut dilapisi dengan lem yang cepat kering dan tidak meresap di model gigi. Satu lapis saja, pada umumnya dengan menggunakan Alteco. Tujuannya yaitu agar ada sedikit space untuk logam porselen
terhadap gigi abutmen yang asli, dan jangan lupa memperjelas garis servikal dengan cara ditandai dengan pensil tinta. Kemudian memasuki tahap waxing atau modeler malam. Coping logam, jangan lupa membersihkan separator terlebih dahulu atau minyak pelindung 1 tipis saja agar lilin malam tidak menempel pada gigi abutmen dan dapat dilepas pasang. Kemudian ketebalan spruing itu sekitar 0,2 sampai 0,3. Tahap selanjutnya pemasangan sprue. Dilakukan tahap spruing atau pemberian sprue. Sprue dipasang dengan kemiringan sekitar 40% sampai 40 derajat sampai 45 derajat. Tahap selanjutnya yaitu investing atau proses penanaman ke muffle menggunakan bahan investment. Tahapan berikutnya adalah lelehkan malam di dalam cetakan tersebut dengan meletakkannya di atas api kompor dengan posisi lubangnya menghadap api. Namun, jangan terlalu lama melelehkannya karena dikhawatirkan cetakan di dalamnya menjadi retak sekitar 30 sampai 45 menit. Cetakan tersebut ke dalam oven kurang lebih sekitar 20 derajat sampai 290 derajat selama kurang lebih 30 menit. Yang berikut wax eliminasi, temperatur dinaikkan 920 sampai 1300 dalam 30 menit. Setelah proses pengovenan selesai, logam utuh yang telah diukur cukup untuk mengisi lubang dari bentuk model yang telah di dalam cetakan, yang telah bersih di dalam cetakan, yang nantinya akan membentuk coping atau kerangka logam. Menyiapkan logam alloy atau kolbat di dalam molden sampai mencair dengan suhu 1495 derajat Celcius. Memindahkan bumbung tuang dari dalam furnace ke casting mesin. Memanaskan logam saat mencair, sudah mencair, lalu memutar casting mesin. Setelah casting mesin berhenti, memindahkan bumbung tuang menunggu sampai kembali ke suhu normal. Setelah itu, setelah cetakan terisi logam, cetakan tersebut ditunggu hingga dingin sekitar kurang lebih selama 1 jam agar logam tersebut benar-benar mengeras dan membentuk coping atau kerangka. Setelah 1 jam, bahan tanam tuang yang sudah dingin tadi dihancurkan untuk mengeluarkan cetakan dari coping atau kerangka logam tersebut. Tahapan berikutnya adalah finishing dan polishing. Di mana finishing ini adalah tahapan di mana kita membersihkan atau mengeluarkan sisa-sisa bahan yang mungkin berlebih atau kekurangan, dan kemudian kita ada dalam proses terakhir itu polishing, di mana kita melakukan pengkilapan pada gigi yang sudah jadi tadi atau restorasi yang sudah jadi tadi. Demikian materi yang saya sajikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.